Nah, kalau misalnya sampai demikian rasa sakit itu tidak bisa diatasi istilahnya dengan pengamatan, saudara jangan ganti posisi, tetapi kalau sudah 45 menit misalnya, saudara lanjutkan dengan meditasi jalan. Nah, di sini metode Mahasi ini menekankan sekali meditasi jalan, bukan hanya duduk saja, tetapi meditasi jalan. Kalau saudara melakukan meditasi ketenangan batin, pada umumnya mereka hanya menganjurkan meditasi duduk saja. Meditasi jalan tidak terlalu ditekankan di sini. Tetapi kita melakukan meditasi vipassana. Meditasi vipassana itu sebetulnya tidak bergantung pada posisi. Meskipun posisi duduk ini posisi yang nyaman, dan mungkin juga banyak sekali orang yang mencapai tingkat-tingkat tertentu, pengetahuan-pengetahuan tertentu dalam posisi duduk, tetapi bukan berarti dalam posisi lain tidak memungkinkan terjadinya pengetahuan pandangan terang, bukan berarti demikian. Jadi meditasi vipassana ini sebetulnya tidak bergantung pada posisi kita. Ya, itulah maka di dalam Mahasatipatthana Sutta dikatakan di bagian Iriyapada, ya, dikatakan bahwa selain berjalan, berdiri, duduk, berbaring, gitu kan. Nah, dikatakan di situ dikatakan itu yada yadawa panasa kayu panito kodi tata tatanang pajanati. Dan di situ dikatakan demikian, dalam posisi apapun saudara menempatkan tubuh saudara ini atau melakukan gerakan tertentu, maka saudara harus mengetahuinya. Mengetahui artinya saudara memberikan pengamatan hingga bisa mendapatkan pengetahuan dari pengamatan itu. Yada yadawa panasa kayu panito kodi. Dalam tubuh kita nih ya, kita menempatkan dalam posisi apapun juga, ya, tata-tatanan pajanati. Maka seorang yogi ini dia harus memahami, mengetahui tentang hal itu. Ya. Jadi itu selain dari posisi duduk, posisi berdiri, berjalan atau berbaring, selain dari itu, saudara harus tetap melakukan pengamatan, sampai mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Ya, nah maka itulah duduk, kemudian posisi berjalan. Nah, posisi berjalan, terutama bagi yang baru biasa contohkan. Ya, posisi berjalan di belakang sudah saya kasih tanda di situ, tanda garis kuning itu. Ya, maka saudara setelah misalnya 1 jam duduk, ya, saudara bermeditasi jalan. Yang bermeditasi jalan di dalam ruangan itu di garis kuning ke belakang, jangan ke depan. Jadi ini saya batasi yang depan ini hanya untuk duduk saja. Nanti di belakang itu yang kiri saya di sebelah sini untuk laki-laki, yang sebelah sini untuk yang wanita, begitu kan, yogi perempuan di sini. Jadi jangan saling menyilang kemana-mana gitu. Dan berjalannya tuh arahnya ke sana, bukan arahnya ke sini. Jadi arahnya bukan ke jalan ke sana kemari. Gitu. Jadi hanya pendek gitu. Meditasi jalan itu bukan berarti kemudian kita keliling-keliling, nggak bisa keliling ke pagoda bawah gitu. Enggak gitu. Sampai sana saya ketokin kepala. Enggak, kewalan ya. Jadi di situ gitu. Jadi meditasi jalan itu sebetulnya sekitar 15 langkah itu sudah cukup gitu. Hanya 15 langkah pendek saja. Jadi saudara berjalan bolak-balik di track yang sama di situ. Begitu. Nah, karena ini agak panas gitu ya. Kalau misalnya saudara mau berjalan di luar juga saya persilahkan juga. Ya, siang hari, terutama kalau tidak hujan, terutama juga. Dan karena juga agak teduh kalau sudah siang hari karena mataharinya sudah terhalang gedung ini. Jadi boleh juga di luar gitu. Tapi perhatikan mata itu jangan kemana-mana. Gitu. Ya, jadi maka kalau berjalan, misalnya berjalan sekitar 10-15 langkah cukup. Saudara pertama dalam posisi berdiri demikian dulu. Sebetulnya ini posisi berdiri ini adalah meditasi berdiri sebetulnya. Ya, jadi meditasi berdiri itu posisi kita demikian, kaki kita tuh jangan terlalu rapat begitu sebetulnya. Kaki kita harus lebar bahu demikian. Ya, tangan kita boleh di depan atau di belakang. Ya. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu posisi berdiri terlebih dahulu.
Jadi bukan seperti membayang-bayangkan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, dalam posisi berdiri, saudara seperti merasakan sensasi yang ada dengan posisi berdiri. Saudara mungkin merasakan badan saudara itu bisa tegak, karena apa? Karena ditopang. Yang disebut menopang itu adalah unsur udara yang menyebabkan saudara bisa berdiri. Gitu. Jadi berusaha untuk memperhatikan sensasi yang terjadi pada posisi berdiri. Begitu. Ya, nah maka berdiri dari pojok misalnya kan, pojok dalam posisi demikian. Ya, karena saudara berjalan, karena 1 jam kan 60 menit. Dalam 60 menit saudara kalau bagi 3, ya kan 20 menit, 20 menit, 20 menit misalnya. Ya, bagi yang tidak bisa berjalan lama semacam itu, ya berjalan tetapi dalam menitnya dikurangi begitu ya. Karena beberapa kan agak kesulitan berjalan sampai 1 jam gitu ya. Maka jangan terlalu memaksakan juga. Jadi dalam posisi berdiri, bagi yang masih sehat-sehat ini, terutama masih muda-muda ini, ya meskipun usia 60 tapi kan ada kelihatan sekali ada yang betul-betul masih sehat sekali kan? Nah, maka harus berusaha untuk bisa berjalan 1 jam. 1 jam duduk, 1 jam jalan. Ya, jadi jangan malas gitu loh. Meditasi jalan ini adalah salah satu yang sangat bermanfaat juga. Ya, maka dalam posisi berdiri demikian, 20 menit pertama saudara perhatikan hanya langkah kanan dan langkah kiri saja. Ya, nah langkahnya itu harus pendek-pendek, jadi langkahnya panjang-panjang, begitu langkahnya pendek-pendek. Ya, dan sepanjang hari saudara, pandangan mata saudara itu harus ke bawah seperti itu. Ya, ketika saudara berjalan, ya pandangan mata saudara itu harus arahkan ke lantai. Ya, jangan mengarah melihat ke kanan kiri dan lain sebagainya. Jadi pandangan kita ke lantai, tidak perlu leher kita kemudian ditekuk ke bawah sekali, tidak, tetapi pandangan mata kita itu harus ke lantai. Perhatikan dulu, ya perhatikan dulu dari kanan, itu, kiri. Jadi sambil diberikan catatan mental. Ketika melangkah kanan ya berikan catatan mental kanan, ketika melangkah kiri berikan catatan mental kiri, gitu. Ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai ujung katakanlah, sampai batas itu kan, atas selotip kuning itu kan, batas itu berhenti di situ. Ya, posisi berdiri lagi. Jadi langkahnya itu jangan sampai lebar demikian, tetapi ujung jari kaki belakang itu kalau disejajar dengan tumit kaki depan kiri. Jadi jangan sampai lebar demikian, tapi pendek-pendek demikian. Langkahnya itu pendek-pendek saja. Ya, dan kemudian ketika berjalan, saudara berjalan dengan lebih perlahan. Kalau saudara duduk bermeditasi memberikan pengamatan punggung dan kubisnya perut ini, saudara bernapas secara alami, gitu kan? Tetapi ketika aktivitas selain duduk, apapun juga, saudara harus melakukannya dengan perlahan, penuh pengamatan. Terutama ini dalam meditasi berjalan itu demikian. Jadi saudara berjalan kanan dan kiri itu saudara harus berjalan perlahan. Ya, saudara biasa berjalan dengan cepat. Nah, sekarang tidak ini, sekarang kita berlatih meditasi di sini. Yang kita latih adalah batin kita, ketajaman pengamatan kita. Itu dengan apa? Kita berlatih dengan berjalan dengan perlahan. Jadi saudara jangan berjalan dengan cepat-cepat. Ya, demikian sampai ujung, berhenti dulu. Ketika berhenti, jangan langsung berputar, tetapi perhatikan terlebih dahulu posisi berdiri lagi. Amati posisi berdiri dulu. Berdiri, amati posisi berdiri beberapa saat. Ya, kemudian baru berputar lagi. Ya, putar, ya, putar, berputar.
Nah, ini posisi berdiri lagi, amati posisi berdiri lagi. Ya, amati posisi berdiri, berdiri, berdiri. Kemudian baru berjalan lagi. Ya, berjalan lagi, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, amati lagi posisi berdiri dulu. Ya, kemudian baru berputar lagi, berputar, 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 berputar. Nah, amati posisi berdiri lagi. Jadi satu persatu, satu persatu, satu persatu demikian. Ya, saudara biasa cepat-cepat, dan sekarang harus berusaha pelan-pelan, sabar gitu untuk dapat memberikan pengamatan atau mengembangkan pengamatan kita menjadi tajam. Ya, ini harus dilakukan. Ya, saudara harus sabar gitu, melatih kesabaran juga untuk pelan. Ya, karena tujuannya adalah agar kita mendapatkan pengamatan tajam, konsentrasi menjadi kuat juga. Dan demikian. Tanpa demikian tidak bisa. Selama katakanlah 20 menit, saudara melakukan dengan perlahan-lahan demikian, kanan dan kiri terlebih dahulu. 20 menit kedua, ya saudara lakukan ditambah 2 step menjadi, ini kan mengangkat, angkat, meletakkan, ya, angkat, letak. Jadi mengangkatnya tidak perlu terlalu tinggi juga, gitu. Seperti kita berjalan biasa juga sebetulnya, hanya kita perlahankan, kita memberikan pengamatan dengan tajam di situ. Ya. Jadi kita angkat, ya, letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Jadi saudara berjalan lebih perlahan, memperhatikan ketika mengangkat dan meletakkan. Ya, mengangkat, meletakkan. Sampai ujung saudara berdiri lagi. Perhatikan ini posisi berdiri lagi. Perhatikan posisi berdiri, berdiri, berdiri. Kemudian ketika berputar, sama ini kan angkat atau putar, ini kan meletakkan. Ya, putar, letak, putar, letak, putar, letak. Nah, perhatikan posisi berdiri lagi. Ya, setelah perhatikan posisi berdiri, baru berjalan lagi. Angkat, letak, 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 angkat, letak. Nah, posisi berdiri lagi. Perhatikan posisi berdiri lagi. Berdiri, 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 berdiri. Ya, berputar, perhatikan berputar lagi. Ya, berputar, letak, putar, letak, putar, letak, putar, letak. Nah, perhatikan posisi berdiri lagi. Ya, dari 20 menit kedua demikian. 20 menit ketiga, saudara coba melakukan angkat, maju, letak.
Dan ini basic sampai 3 step saja. Sebetulnya di dalam instruksi yang bisa sampai 5 step dan sampai 6 step begitu. Tapi secara dasar kurang lebih ya gitu, kanan kiri, angkat letak, angkat maju letak begitu. Ya, maka perhatikan sekarang. Ya, mengangkat, maju, letak. Jadi saudara berjalan lebih perlahan adalah demikian. Ya, angkat, maju, letak. Jadi lebih perlahan, pengamatan juga lebih tajam, berusaha lebih tajam, lebih mendalam. Gitu. Perhatikan demikian. Ya, mengangkat, maju, letak. Ya, angkat, maju, letak. 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 Nah, posisi berdiri lagi, sampai pojok posisi berdiri lagi. Perhatikan posisi berdiri, berdiri, berdiri. Ketika berputar, ya, ini kan sama juga 3 step, ya, seperti angkat, ini berputar, letakkan. Ya, mengangkat, berputar, meletakkan. Angkat, ya, angkat, berputar, letak. Angkat, berputar, letak. Nah, perhatikan posisi berdiri lagi. Ya, setelah perhatikan posisi berdiri, berjalan lagi. Ya, angkat, maju, letak. 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 Ya, nah demikian gitu. Jadi ketika mengangkat, perhatikan sensasi apa yang terjadi ketika mengangkat. Ketika maju juga berusaha memperhatikan, mengenali apa sensasi yang terjadi. Ketika meletakkan, apa yang terjadi. Ketika menempel atau menyentuh, apa yang terjadi. Ketika menekan, apa yang terjadi gitu. Jadi mendalam detail semacam itu. Jadi jangan hanya sekedar nanti angkat maju letak, hanya angkat maju letak gitu juga. Tapi katakanlah setiap gerakan mengangkat itu harus ada perhatian terus menerus di situ. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat saja, tapi seperti mengangkatnya ada suatu jarak tertentu kan. Maka kalau misalnya jarak itu 5 cm, maka setiap senti itu saudara berusaha untuk bisa mengenali apa yang terjadi dengan gerakan kaki yang mengangkat itu, gerakan kaki yang mendorong itu, gerakan kaki yang menurun itu. Ya, dalam meditasi jalan demikian. Jadi perhatikan itu dengan baik. Dan ketika saudara bermeditasi jalan, fokus betul-betul fokuskan di telapak kaki saudara. Ya, jadi kalau meditasi duduk, fokusnya di perut di sini. Ketika meditasi jalan, fokuskan di telapak kaki saudara. Sehingga saudara lebih mengenali ketika ada gerakan di situ. Ya. Dan juga ketika bermeditasi jalan, juga dijaga pikirannya itu jangan mengembara. Jadi jangan saudara berjalan dan pikiran mengembara. Ketika saudara berjalan harus fokus pada pengamatan dari kaki yang bergerak di situ. Nah, ketika misalnya ada pikiran mengembara misalnya, ya, maka ketika pikiran mengembara itu berlangsung terus-menerus, saudara harus berhenti dahulu. Jangan dilanjutkan jalannya, berhenti dimanapun juga, berhenti dulu dalam posisi berdiri,
Coba perhatikan, sadari bahwa pikiran saya mengembara. Perhatikan pikiran saya mengembara lebih dahulu. Ya, setelah itu fokuskan lagi di kaki dulu. Fokuskan di posisi berdiri, fokuskan di kaki kita, nah kemudian baru lanjutkan jalan lagi. Ya, jadi ingat, ketika meditasi berjalan, jangan sampai saudara berjalan dan pikiran itu kemana-mana. Ya, harus fokus di situ. Sama seperti kita meditasi duduk, fokusnya pada gerakan perut yang mengembung dan mengempis, jangan pikiran saudara berkelana kemana-mana. Begitu. Ya. Jadi itulah sebetulnya posisi duduk, berdiri dan berjalan yang saudara lakukan terus-menerus semacam itu. Kalau saudara posisi duduk, misalnya, ya ketika posisi duduk sudah beberapa lama, ketika sakit misalnya, saudara coba berikan pengamatan sakit. Kadang-kadang kalau tidak ada sakit, saudara misalnya mengantuk, misalnya habis makan, biasanya saudara jalan dulu, jangan langsung duduk. Lakukan meditasi jalan dulu, itu juga bagus untuk pencernaan sebetulnya. Ya, jalan dulu, jangan langsung duduk, sehingga pencernaan saudara itu berlangsung terlebih dahulu. Saudara habis makan langsung duduk, pada umumnya tidur. Ya. Nah, tetapi ketika meditasi duduk, suatu saat ketika saudara lelah dan sebagainya, kadang-kadang ya saudara akan merasa mengantuk, itu akan terjadi. Ya. Nah, ketika mengantuk terjadi, sebetulnya di dalam meditasi vipassana, mengantuk itu sendiri merupakan faktor mental, tadi saya katakan faktor mental kemalasan sebetulnya, yang sebetulnya merupakan objek di dalam meditasi vipassana. Jadi saudara berusaha untuk mengatasi rasa mengantuk dengan menempatkan rasa mengantuk sebagai objek pengamatan vipassana. Jadi artinya saudara harus mengerahkan usaha pengamatan pada rasa mengantuk itu. Ya, kalau saudara tidak mengerahkan itu, ya saudara hanya jatuh mengantuk saja, tidur saja. Jadi saudara berusaha sadari, pertama sadari bahwa saya mengantuk. Ini penting juga. Tadi kalau pikiran mengembara, saudara segera menyadari pikiran mengembara. Saudara mengantuk, saudara sadari bahwa saya itu mengantuk. Kalau saudara tidak menyadari bahwa saya mengantuk, ya itu pasti sudah tidur. Ya, jadi sadari saya mengantuk. Ketika saudara menyadari saya mengantuk, coba berikan pengamatan terlebih dahulu pada rasa mengantuk itu. Secara mudah saudara memberikan pengamatan rasa mengantuk, terutama ya, mungkin perhatikan mata, kelopak mata saudara atau badan saudara itu mungkin merasa berat, gitu kan? Akan terasa semacam itu. Kalau saudara memberikan pengamatan dengan baik, dengan rasa mengantuk, saudara bisa memberikan pengamatan pada fenomena batin. Saudara akan melihat bahwa ketika saudara mengantuk, artinya di situ saudara tidak akan melihat fenomena itu dengan jelas. Semuanya menjadi kabur istilahnya sebetulnya. Nah, itu yang sebetulnya harus saudara realisasikan. Oh, mengerti bahwa mengantuk itu menjadi kita tuh kabur. Sehingga setiap saat istilahnya, kalau saudara memberikan pengamatan semacam ini, saudara menjadi terampil, skillful dalam memberikan pengamatan pada rasa mengantuk atau kemalasan, itu hanya akan terjadi sesaat saja. Sehingga itulah bagi yogi ya, yang menjalankan intensif meditasi vipassana semacam ini, memberikan pengamatan terhadap rasa mengantuk juga semacam ini, dia kadang-kadang malam hari tidurnya menjadi pendek gitu. Ya, kita akan sekarang tidurnya saya beri waktu kurang lebih 6 jam. Jadi kita tuh dalam satu hari 24 jam ini sebetulnya kita bermeditasi 18 jam. 6 jam itu adalah tidur sebetulnya. Bukan tidur di sini, tidur malam hari gitu sampai pagi. Itu 6 jam maksimal sebetulnya. Nah, bagi mereka yang biasa atau menjadi terampil dalam memberikan pengamatan terhadap kemalasan ini, menyebabkan dia tidurnya menjadi waktu malam tidur itu kan menjadi pendek, 3-4 jam. Karena apa? Ketika dia akan tidur mulai berbaring, dia sudah memberikan pengamatan terlebih dahulu. Sehingga ketika dia terlelap, terlelap itu istilahnya bersama dengan kesadarannya itu, dia mengetahui kesadaran terakhirnya itu, dia akan menyadari
ketika bangun pagi, dia juga segera bisa menangkap kesadaran pertama itu apa, dia akan bisa mengetahui juga. Ya, jadi kita mengembangkan pengamatan terhadap fenomena batin rasa mengantuk itu juga akan memberikan manfaat terhadap kesegaran batin kita ini sebetulnya. Batin kita ini akan menjadi segar juga. Ya, rasa mengantuknya ini akan menjadi berkurang sebetulnya. Nah itu maka kita berlatih. Ketika saudara mengantuk, pertama apa? Sadari bahwa saudara mengantuk. Seperti saudara jujur saja, oh saya mengantuk kok. Nah kemudian kerahkan usaha untuk memberikan pengamatan pada rasa mengantuk itu terlebih dahulu. Mungkin saudara masih jatuh gitu kan, jatuh bangun gitu kan. Ya jatuh bangun itu ya kurang lebih 3 kali saja gitu, jangan berkali-kali 10 kali. Terus saja gini, saudara mengayun pinggang saudara itu, nanti minta koyo semua. Ya jadi kurang lebih gitu, kurang lebih berikan pengamatan dulu. Wah masih jatuh lagi 3 kali gitu. Saudara sadari gitu, kayaknya nggak bisa nih gitu. Sadari, wah nggak mampu ini mengatasi. Kalau saudara tidak mampu mengatasi rasa mengantuk dengan pengamatan ketika duduk, saudara harus berdiri, lakukan meditasi berdiri atau lakukan meditasi jalan. Harus lakukan begitu. Ya, jadi ketika meditasi mau melakukan meditasi berdiri, jangan berdiri di atas cushion saudara. Ya, di samping, agak di samping di sini juga boleh, atau kalau mau pindah di belakang juga boleh. Lakukan meditasi berdiri dulu. Hanya saja memang meditasi berdiri itu cukup berat sebetulnya, karena saudara kan berada dalam satu posisi tanpa bergerak sebetulnya. Nah ini memang cukup berat, tapi itu juga cukup ampuh untuk mengatasi rasa mengantuk sebetulnya. Ya. Nah, coba kalau saudara boleh melakukan itu meskipun saudara tidak mengantuk, misalnya saudara ingin berlatih meditasi berdiri juga sangat diperbolehkan sekali. Tapi kalau misalnya tidak melakukan meditasi berdiri, saudara lakukan meditasi berjalan. Jadi untuk mengatasi rasa mengantuk itu, coba dengan meditasi berdiri atau meditasi berjalan, lakukan itu. Ya, jadi terus dijaga itu kesinambungan pengamatan itu harus terus ada, jangan sampai terputus begitu. Terutama hal-hal itu. Saat mengembara juga saudara sadari, oh saya mengembara. Ya kalau saudara tidak menyadari ya akan berlangsung lama. Ya saudara mengantuk, sadari bahwa saya mengantuk, mengakui bahwa saya mengantuk. Berikan pengamatan, tidak berhasil, lanjutkan meditasi berdiri atau berjalan. Ya. Masih mengantuk ya boleh cuci muka juga boleh. Ya, bisa keluar dulu sebentar, kadang-kadang ada angin atau apa gitu akan segar lagi, harus dijaga gitu. Jadi seperti mencari cara untuk tetap segar tetapi tetap dalam pengamatan, selalu ada pengamatan terus menerus demikian. Ya dilakukan semacam itu. Ya jadi itu duduk, berdiri atau berjalan. Ya terus menerus harus dilakukan demikian sepanjang berlatih ini adalah sepanjang hari itu saudara melakukan demikian. Dan satu lagi ya yang harus saudara lakukan itu meditasi di dalam aktivitas sehari-hari. Ya, dalam aktivitas sehari-hari itu sebetulnya ketika saudara duduk kemudian saudara ingin bangkit berdiri, itu sebetulnya gerakan-gerakan itu masuk di dalam pengamatan aktivitas sehari-hari. Jadi ketika akan bergerak, ketika menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ketika akan berdiri, saudara lakukan dengan perlahan, penuh pengamatan semua gerakan itu. Kemudian ketika saudara misalnya pergi keluar, mau minum terlebih dahulu, itu kan panas sekali siang hari, maka saudara akan minumnya jangan sampai kurang. Gitu. Jadi kadang-kadang Yogi takut nanti pengen kencing terus gitu ya. Enggak masalah gitu loh sebetulnya. Kalau saudara tidak minum apalagi panas semacam ini ya nanti ya kan masalah dengan kesehatan gitu ya.
Tadi saudara minum, misalnya mau minum kan berjalan keluar gitu kan, yang laki-laki dengan wanita kan mejanya sudah dipisah gitu kan. Saudara pergi ke situ, ketika sampai di situ perhatikan ketika saudara menjulurkan tangan, merentangkan tangan untuk mengambil, ketika menyentuh botolnya, membuka botol, mengangkat botol, membuka mulut, ketika minum, menelan, lakukan dengan perlahan semuanya. Jangan buru-buru, lakukan dengan perlahan-lahan, penuh pengamatan. Ya. Nah, itu aktivitas sehari-hari. Waktu minum, waktu makan juga demikian. Waktu makan, laksana kan berjalan, ya berjalan mungkin tidak terlalu perlahan sekali, tetapi tetap ada pengamatan gitu kan. Atau yang putihnya di bawah, yang laki-laki putihnya di bawah kan agak jauh. Jadi bisa berjalan kanan kiri mungkin tidak terlalu pelan sekali. Tapi formal meditasi jalan di sini harus pelan. Ya, kalau jalan pulang ke sana kemari mungkin ya tidak terlalu pelan, tidak apa-apa, tetapi selalu harus ada pengamatan itu jangan sampai terlepas. Ya, nah kemudian ketika makan kan, antri, kemudian mengambil sayur dan lain sebagainya, ketika menjulurkan tangan, menepukkan tangan, menyendok, mengangkat dan lain sebagainya, semuanya harus dilakukan dengan perlahan dan penuh pengamatan. Tentunya kalau antrinya panjang juga jangan terlalu pelan juga, jangan habis-habis. Ya, 1 jam gitu kan, waktu makan kan 1 jam, maka ya lakukan saja. Kadang-kadang saudara melakukan aktivitas sehari-hari mungkin tidak terlalu perlahan, tetapi tetap ada pengamatan. Saudara perlu hanya melakukan pengamatan dan bergerak saja. Tetapi ketika misalnya sudah mengambil nasi dan lain sebagainya, saudara duduk, ya sudah duduk, itu kan sudah tidak mengganggu siapa-siapa, ya kan? Maka saudara duduk, mulai makan, perhatikan ada keinginan untuk menyendok, ya maka tangan merentak, kemudian menyendok, mengangkat, membuka mulut, menaruh dalam mulut, mengunyah, menelan. Semuanya itu harus ada pengamatan, terus ada kesadaran, ada pengamatan dari semua yang terjadi dari aktivitas yang kita lakukan. Ya, terus-menerus begitu. Ketika saudara buang air besar, buang air kecil, ketika saudara mandi, ganti pakaian dan lain sebagainya, semua itu harus tetap ada pengamatan. Gitu. Ya, betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi gap yang panjang. Ya, alangkah baiknya kalau tidak ada gap. Gitu. Kita harus berusaha sampai di situ. Memang sangat sulit. Gitu. Tetapi itu harus diusahakan bagi kita. Ya, jadi itu aktivitas sehari-hari demikian. Ya, jadi duduk, ya berdiri, berjalan dan aktivitas sehari-hari ini semuanya akan terjadi selama 18 jam kita berlatih meditasi. Maka itu yang harus dijaga terus-menerus seperti itu. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan jadwalnya kan kita meditasi dulu. Ya. Terus tiba-tiba masuk kita boleh berdiri. Boleh. Misalkan 15 menit sudah selesai dalam waktu itu kita balik lagi meditasi dulu atau sebetulnya bisa saja misalnya dilanjutkan saja sampai 1 jam meditasi jalan itu kan, meskipun itu kan baru nanti kurang lebih karena kamu masih muda, adalah istilahnya 1 jam ya, itu kurang lebih agak strict itu di situ. berarti sudah sesuai jadwal yang Enggak harus. Jadi itu hanya patokan saja, patokan 1 jam duduk, 1 jam jalan itu hanya patokan saja. Dan juga terutama yang sudah lansia, yang agak sulit jalan, terutama mereka kan mungkin jalannya hanya akan pendek sekali, itu juga tidak masalah gitu, karena kan kesulitan gitu kan. Tapi itu kan juga dibutuhkan, jalan itu kan juga dibutuhkan untuk sedikit, ya bisa saya katakan mungkin hanya relaksasi gitu. Tetapi kalau yang masih muda-muda ini jalan betul-betul harus dilakukan dengan kalau 1 jam jalan misalnya begitu. Dan juga seperti tadi misalnya mengantuk begitu kan, ya nggak bisa mengatasi dalam posisi duduk, ya jalan dulu, jalan misalnya habiskan saja, kalau bisa habiskan 1 jam saja, dihabiskan di situ gitu. Jadi jangan kemudian enak duduk gitu.
tidak begitu. Jalan habiskan saja sekalian 1 jam ya, kurang lebih begitu. Jadi tidak akan sesuai dengan apa jadwal yang saya bikin, itu tidak harus persis semacam itu, tidak harus demikian, tidak masalah. Jadi ada yang duduk, ada yang jalan, silahkan, yang penting kan tidak mengganggu. Itulah maka meditasi jalannya kan harus di belakang. Jangan meditasi jalan kemudian di sela-sela, ya, tidak boleh mengganggu, akan mengganggu. Maka meditasi jalan harus di belakang sana atau di luar juga boleh. Kalau nggak panas, nggak hujan, itu silahkan. Ya asal jangan sampai ke sana, cukup di depan sini saja gitu, yang dekat-dekat saja. Ya ini juga harus sedikit saya jelaskan juga. Pengamatan, satu pencatatan mental. Ini 2 hal yang di Indonesia menjadi sering dari dulu sebetulnya menjadi salah kaprah sebetulnya. Ya saya tidak bisa menyalahkan juga. Yang jelas sebetulnya itu tuh hanya dari karena bahasa Inggris noting. Bahasa Inggris noting. Ya kalau guru-guru yang lampau itu di Indonesia, mereka hanya mengatakan kalau misalnya kembung kempis ya kamu catat, kalau mengatakan diberikan instruksi catat kembung kempis, sehingga si yogi ini ya yang saya temukan, yogi ini hanya sibuk dengan pencatatan mental sebetulnya, bukan sibuk dengan pengamatan. Nah bahasa Indonesia itu bahasa yang cekat, gitu. Bahasa Indonesia itu kurang kosakata. Gitu. Nah bahasa Inggris noting itu pun juga tepat sekali juga tidak sebetulnya. Ya tepat sekali juga tidak. Tetapi dalam bahasa Inggris noting itu memiliki beberapa arti. Ya, nah salah satu artinya itu adalah sepertinya pengamatan secara hati-hati pada objek, ya kurang lebih begitu. Itu noting. Nah di Indonesia noting itu diterjemahkan sebagai mencatat. Orang Indonesia namanya mencatat itu ya kita belajar dari SD itu catat gitu kan, catat dalam hati ya gitu kan. Tidak ada definisi, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat itu artinya memberikan pengamatan seperti noting dalam bahasa Inggris, tidak ada. Sehingga salah gitu. Sehingga banyak yogi terutama yang mengikuti metode Mahasi ini yang selalu diberikan instruksi catat, ya akhirnya dia hanya catat, akhirnya sibuk terutama di dalam aktivitas sehari-hari itu. Oh berarti kalau begini terus namanya apa? Lo ya terserah lo. Mau gerak kan cuma gerak, itu kan hanya nama saja. Yang penting kan pengamatan itu. Jadi harus membedakan antara pengamatan dan pencatatan mental, 2 hal yang berbeda. Pengamatan itu adalah satu aktivitas meditasi yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi pencatatan mental itu hanya alat bantu saja. Jadi kalau dia alat bantu, kalau kita tidak membutuhkan ya kita letakkan loh, istilahnya begitu kan. Kalau saudara misalnya sakit ya, saudara tidak bisa berjalan, saudara membutuhkan tongkat sebagai alat bantu untuk bisa berdiri berjalan. Saudara sudah sehat, nggak perlu tongkat lagi kan? Tongkatnya sudah diletakkan saja, sudah sehat kok, saya bisa berjalan, ngapain pakai tongkat? Nah semacam itu. Jadi pencatatan mental itu, kita mengatakan kembung, kempis dan lain sebagainya itu memang direkomendasikan. Di dalam kitab ulasan juga itu disebutkan, yang disebut sebagai taja panyati, atau kalau saudara belajar abhidhamma itu disebut wijamana panyati. Sama sebetulnya, kurang lebih maknanya sama. Ya, tapi dalam kitab ulasan disebut taja panyati, suatu konsep yang merujuk pada realitas yang mutlak. Artinya kita misalnya perut kita kan bergerak mengembung dan mengembis ini. Nah, yang kita perhatikan bukan 4 unsurnya itu, sebetulnya mengarah ke pemahaman dari 4 unsur itu kan. Sehingga ketika mengembung ini kita memberikan pencatatan mental mengembung itu hanya sebagai alat bantu agar pikiran kita ini terfokus pada perut ini dan juga terfokus pada
sensasi pada gerakan yang terjadi dari gerakan perut yang mengembung dan mengendus. Nah, intinya di situ itu pengamatan. Ya, pencatatan mentalnya hanya sebagai alat bantu seperti untuk mengarahkan sebetulnya ke perut di sini. Jadi jangan terpaku pada pencatatan mental. Kalau saudara misalnya dari awal sekali bisa memberikan pengamatan saja tanpa pencatatan mental, silakan. Itu. Karena yang intinya itu adalah pengamatannya itu, bukan pencatatan mentalnya. Ya. Jadi maka itu saya tekankan sekali, misalnya saudara berjalan, misalnya mengangkat, maju. Yang penting itu adalah betul-betul pengamatan, perhatikan sensasi yang terjadi dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting. Bukan sekedar kata-kata oh mengangkat, oh maju. Tak. Itu hanya alat bantu saja. Sebetulnya itu tidak ditekankan sekali. Kalau kita sebetulnya melakukan meditasi vipassana ini sebenarnya secara tidak langsung kita juga menyebarkan cinta kasih pada semua makhluk sebetulnya. Secara tidak langsung, karena apa? Karena kita tidak melakukan hal-hal yang berbentuk kekejaman dan lain sebagainya kepada semua makhluk sebetulnya. Tetapi kadang-kadang kalau memang itu muncul, misalnya muncul seperti kadang-kadang ingin melakukan meditasi dalam waktu singkat gitu ya, pagi hari misalnya gitu kan, pagi hari sebelum mulai vipassananya gitu kan, saudara boleh saja mengembangkan cinta kasih terlebih dahulu pada diri sendiri terlebih dahulu, biasanya begitu. Kemudian pada orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, misalnya orang yang netral. Kemudian kalau misalnya saudara punya musuh misalnya, kepada musuh kalau mampu ya, tapi paling tidak ya itu kepada diri sendiri kita terlebih dahulu, pada orang yang kita cinta, yang kita hormati, pada orang yang kita cintai, atau orang yang netral, terutama ya di sekitar sini saja dulu gitu, di sekitar kita sini. Dan terutama juga cinta kasih itu ketika dikembangkan maka harus memiliki pada jenis kelamin yang sama. Gitu. Jadi kalau yang wanita pada yang wanita, yang pria pada yang pria, jangan yang berlawanan jenis kelamin. Itu sebetulnya yang dianjurkan, terutama itu kalau pengembangan cinta kasih untuk yang intensif gitu ya. Itu berlawan jenis itu tidak bisa dilakukan secara individual. Bisa dilakukan tetapi dalam bentuk kelompok, dalam bentuk grup. Ya, maka dikatakan sabah idio itu kan semua wanita bukan menuju pada satu-satu, bukan, tapi dalam bentuk grup. Sabe purisa, semua pria, semua laki-laki, jadi dalam bentuk grup, bukan satu persatu. Gitu. Berarti kan seorang istri tidak boleh mengajarkan kasih kepada suaminya atau seorang mama dan laki-laki. Ya itu sebetulnya karena dalam bentuk pengembangan cinta kasih sebetulnya dalam bentuk yang panjang, sebetulnya dalam bentuk intensif semacam itu. Intinya sebetulnya kan, intinya dalam pengembangan cinta kasih itu kan meditasi samatha, ketenangan batin untuk mencapai konsentrasi. Intinya begitu. Tetapi kemudian caranya apa? Caranya untuk mengembangkan cinta kasih kepada makhluk tertentu gitu. Maka dianjurkan pada jenis kelamin yang sama sebetulnya, itu bukan yang berlawanan jenis. Karena kalau pengembangan misalnya suami istri pun ya itu cenderung nantinya akan cenderung bukan cinta kasih, tetapi itu yang disebut pema. Jadi ini sering sekali antara pema dan meta itu dicampur adukan. Pema itu sebetulnya bentuk cinta ya, seperti kasih sayang laki-laki dan perempuan dalam keluarga, itu ada sebutnya pema, bukan meta. Meta itu universal, betul-betul universal. Maka kita tidak memandang, oh karena ini suami saya. Kalau ini sudah memandang begitu, itu sebenarnya sudah masuk dalam pema, bukan meta. Gitu. Ya
melihat pada sifat universalnya itu, melihat ke universalnya di situ. Ya memang yang laki-laki sama laki-laki itu ada yang suka sama juga. Tapi kita melihatnya kalau suka itu kan itu sudah menjadi tema. Yaitu ya sex appearance ya mungkin ya, pada penyimpangan karena penyimpangan pandangan tentang masalah seks gitu ya, jadi semacam itu. Tapi disebut meta itu betul-betul universal seperti itu. Jadi tidak memandang gitu ya, tidak memandang apa kaya miskin dan lain sebagainya. Pembedaan itu tidak memandang di situ. Itu adalah meta sesungguhnya. Ya itu ya, kita tidak bisa melihat, tetapi seperti kita terutama mengarahkan saja ke penjuru, beberapa penjuru seperti begitu. Ya. Nah sebetulnya nanti malam juga kita sudah mulai membacakan meta chanting kan, sebelum tidur selalu kita membacakan meta chanting. Pagi ya ada tapi yang singkat, terutama malam sebelum nanti jam 9 kan selesai kita bacakan meta chanting dulu kan. Terus pengembangan itu kan cinta kasih itu kan kalau di Visuddhimagga disebut ada 528 pengembangan cinta kasih itu ya kepada beberapa macam makhluk dalam grup ya, dalam grup kemudian ke arah mana, ke arah utara, timur, barat dan lain sebagainya. Jadi ada 528 meta gitu, semacam itu. Jadi itu ya termasuk ya, ketika saudara membacakan jangan hanya sekedar membacakan, tapi betul seperti mengarahkan. Ya, sana itu barat, sana itu timur, dan sana timur, sana barat, sana utara, sana selatan. Tahu tidak? Karena kita tidak di tempat baru ada timur, utara, selatannya. Ya, sana timur, sana itu timur, sana barat, sana sana utara, selatan. Itu kurang lebih gitu ya, kurang lebih kita seperti mengarahkan ya, Purati Maya Disaya kan, nah, kita mengarahkan ke arah timur ya, Pacimaya Disaya kita mengarahkan ke arah barat, Uttaraya Disaya kita mengarahkan ke utara, Dakshinaya Disaya mengarahkan ke arah selatan, Purati Maya Anu Disaya itu ke arah berarti apa? Tenggara ya, Tenggara. Pacimaya Anu Disaya ke arah barat laut. Kemudian Uttaraya Anu Disaya itu berarti ke arah timur laut, gitu kan? Kemudian Dakshinaya Anu Disaya ke arah barat daya. Enggak. Itu hanya seperti pikiran kita saja diarahkan gitu. Tidur jangan diputar-putar. Apa yang ada di situ jangan nanti mengganggu yang lain. Enggak apa-apa, yang penting sepakat saja di satu kamar itu kalian sepakat saja mau bagaimana, jangan sampai nanti ngelindur kakinya nendang sebelah, nendang kepala sebelah susah nanti. Ya harus sepakat saja, jadi diatur sendiri di kamar gitu. Tidak ada masalah di arah mana, tidak ada masalah di kamar, tidak ada masalah. Ya. Ya. Dalam kegiatan ini ya. sekarang ini, ya. tadi saya dengarkan dari Anda tentang limpasan raya juga kegiatan ini, dan secara pribadi saya tidak punya fondasi sama-sama ini. Jadi dalam kaitan ini saya tetap dalam berasumsi dalam beberapa hari ke depan ini saya akan melaksanakan sakaca kita kimia tadi tanpa landasan sama-sama ini, jangan nanti. Terus tadi menyinggung ada beberapa hal tentang kependudukan. Apakah secara ideal bisa mencapai nama luka pada dan nyamuk? Ya bisa, kalau tidak memang tidak diajarkan. Bisa ya? Jadi, ya sebetulnya gini, saudara mengatakan tidak ada sama-sama ada sama-sama di. Kalau kita mengembangkan kanika samadhi itu juga sama-sama di.
Saudara hanya memikirkan, mungkin saudara pernah berlatih samata gitu, sehingga yang dikatakan oh sama-sama itu jana, tidak. Sama-sama itu bukan berarti harus jana. Upacara samadhi, konsentrasi akses itu juga merupakan sama-sama ya, dan termasuk kanika samadhi ini juga termasuk sama-sama konsentrasi yang benar. Tetapi dengan catatan juga, ya tadi sudah saya katakan, kanika samadhi konsentrasi sesaat ini harus mencapai suatu momentum. Bukan berarti kalau saya mengatakan sekarang kita vipassana yoga, kemudian konsentrasi yang kita kembangkan, konsentrasi sesaat, kemudian ketika melihat kembung kempis, berarti itu sudah kanika samadhi. Belum, harus sampai betul-betul ada penembusan. Dan ketika konsentrasi kanika samadhi yang saudara kembangkan dengan objeknya nama rupa itu, karena tidak diganggu lagi oleh rintangan batin, itu tercapai sama-sama jadi mungkin terganggu tetapi akan segera bisa menangkap, meletakkan dia sebagai objek. Ada kegelisahan, makanya saya tadi katakan, saudara kegelisahan, pikiran mengembara, segera sadari. Kalau saudara tidak segera menyadari, ya tidak, namanya ya kanika samadhinya tidak bisa tercapai. Segera sadari artinya segera sadari menempatkan dia sebagai objek. Jadi tidak ada gap. Jadi konsentrasi kanika samadhi ini yang digunakan di dalam vipassana itu, terus dia dinamis, menangkap objek apapun yang muncul dan lenyap. Karena itu sifat dari realitas mutlak itu demikian. Kita tidak bisa mempertahankan bahwa mau yang baik-baik saja tidak bisa gitu. Mau kembung dan kempis saja tidak bisa gitu. Karena apa? Karena dia adalah realitas mutlak yang sifatnya adalah muncul dan lenyap. Dan itu bisa saja dari kembung dan kempis perut ke pikiran yang gelisah itu. Maka pikiran yang gelisah harus segera ditangkap, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan artinya itu terjadi gap. Maka itu harus segera ditangkap, istilahnya tempatkan sebagai objek. Ya, artinya diberikan pengamatan di situ. Tetapi kalau dalam tahap awal di sini baru mulai demikian, pada umumnya untuk mengamati seperti pikiran yang mengembara itu pada umumnya masih sulit gitu loh. Sehingga cukup saudara segera sadari, kemudian kembalikan dulu saja ke kembung dan kempisnya perut. Karena pengamatan pada 4 unsur ini kan fenomena materi ini lebih mudah. Kembalikan diri. Jadi sebanyak mungkin perhatikan dulu dari 4 unsur ini. Ya, mau saudara berjalan, mau saudara melakukan aktivitas makan, minum dan sebagainya, itu ada sebetulnya pengembangan dari pengamatan 4 unsur ini, utamanya di situ. Ya, duduk, pengembung dan kempis juga 4 unsur, saudara berjalan juga 4 unsur, saudara makan minum juga 4 unsur, saudara berdiri juga 4 unsur, itu semuanya ada 4 unsur itu terutama. Sehingga kanika samadhinya itu menjadi kokoh dan mencapai sama-sama di situ. Di mana ya tidak akan banyak rintangan-rintangan batin itu seperti ya kesenangan indriawi kita muncul mengganggu, kemudian ada niat-niat buruk kemudian muncul juga tidak terjadi lagi, kegelisahan kita, ya penyesalan kita, keraguan-raguan kita juga tidak banyak muncul. Dan kalau muncul pun kita akan segera menyadari terus-menerus. Jadi ini vipassana itu sebetulnya akan dinamis begitu. Bukan seperti samatha yang harus memegang satu objek. Tidak. Vipassana itu bukan semacam itu. Vipassana itu dinamis itu. Dengan dinamis di situ, ya kanika samadhi ini bekerja terus-menerus tanpa gap, maka dia akan memiliki kekuatan untuk apa? Untuk menghilangkan rintangan-rintangan batin itu tercapai, sama-sama tercapai. Sehingga yang pada awalnya segera akan mendapatkan pemahaman tentang pembedaan nama dan rupa, batin dan materi itu akan diketahui. Begitu. Maka ya kan saya arahkan ketika mengamati kembung dan kempis perut, jangan sekedar kembung dan kempis perut, tapi sambil seperti merasakan adanya sensasi itu. Nah itu akan mengarah pada pemahaman dari karakteristik dari 4 unsur itu. Ya, jadi pembedaan nama dan rupa, materi, batin dan materi ini bukan berarti kita melihat sesuatu benda tertentu, bukan, tetapi kita memahaminya dari 4 aspek.
karakteristik, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekat. Yang kita lihat itu bukan kita melihat suatu bentuk tertentu, bukan. Yang kita lihat adalah demikian. Ya, maka di dalam Abhidhamma kan juga dikatakan secara jelas gitu kan, jelaskan bahwa lakana rasa pacu padana pada wadana wasina satu pido kodik didi wisudinama. Yang disebut dengan kemurnian dalam pandangan itu adalah kita melihat dalam 4 aspek itu, yaitu karakteristik, fungsi, perwujudan, dan penyebab dekat. Kita bukan melihat benda, tapi kita melihat sifat hakikinya. Ya, maka itu saudara melihat ketika berjalan pun jangan hanya sekedar angkat maju letak, tapi perhatikan seperti merasakan sensasinya yang terjadi di situ. Sehingga akan paling tidak saudara akan kebanyakan yogi akan mengenali karakteristiknya. Ya tadi seperti misalnya unsur tanah itu memiliki karakteristiknya keras, lunak, kasar, lembut. Ya, berat, ringan juga termasuk di dalam karakteristik dari unsur tanah. Itu yang dirasakan. Tapi itu jangan hanya sekedar begitu, tapi harus lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Itu yang harus ditemukan, harus dipahami dengan pengamatan. Itu yang saudara harus alami. Demikian pula misalnya unsur panas gitu kan. Ya kita mengatakan panas dingin gitu. Ya bukan hanya sekedar panas dingin gitu, tapi lebih dalam lagi loh. Coba lihat lagi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Ya pengamatan mendalam lebih detail lagi, maka kita akan melihat lebih hal-hal yang lebih berbeda dari situ. Terutama yang akan melihat bahwa kemunculan dan kelenyapan itu akan kita lihat. Jadi itu sama-sama didapatkan. Ya tentunya kita akan mendapatkan pengetahuan. Tanpa sama-sama kita tidak akan ada pengetahuan. Gitu. Ya, jadi itu secara bertahap, tidak bisa tergesa-gesa, juga tidak bisa. Saudara, kita memang beraspirasi lah, kita beraspirasi untuk mendapatkan pengetahuan ini dan itu, tetapi kita juga tidak bisa tergesa-gesa. Aspirasi itu menjadi terlalu kuat, itu hanya akan menjadi gangguan. Itu akan terasa sekali. Itu akan menjadi suatu kegelisahan, saya katakan. Sehingga apa? Akhirnya kita justru tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang penting adalah pengamatan. Pengamatan terus dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus, maka akan ada sesuatu yang akan kita bisa dapatkan di situ. Kita menggenggam sesuatu, justru kita tidak akan mendapatkan. Ya, vipassana itu seperti kalau kita menggenggam, kita tidak akan mendapatkan. Saudara ingin mencapai kesucian pun tidak bisa dengan menggenggam. Saudara melepaskan, justru saudara akan mendapatkan tanda kutip. Saudara menggenggam, saudara tidak akan bisa mendapatkan apapun juga. Tingkat kesucian tidak bisa didapatkan dengan menggenggam. Kesucian hanya akan didapatkan kalau kita melepaskan justru. Ya. Nah itu akan terasa sekali. Tapi itu yang saudara nggak harus alami sendiri. Akhirnya saudara, oh ternyata begini toh. Gitu. Akhirnya saudara akan mengatakan begitu. Saya hanya mengatakan gitu loh. Tapi saudara harus mengalami sendiri. Oh ternyata begini. Nantinya mungkin pertama belum bisa, nggak masalah. Bukan berarti sekali kemudian harus jadi ya tidak harus begitu. Sehingga dengan latihan ini yang berkesinambungan, latih lagi, saudara tekun itu, gigih itu. Nah akhirnya suatu saat ada sedikit dapat. Jadi suatu ketika saya mengajar meditasi, kemudian ada bilang, saya pikir tuh namanya pengetahuan tuh kling dapat gitu, bukan saya. Dia mengatakan bukan begitu loh. Memang pengetahuan itu adalah intuitif. Pengetahuan yang kita mengetahui karakteristik, fungsi, manifestasi, penyebab dekatnya sebenarnya intuitif. Dia bersifat intuitif. Ini disebut pacaka. Pacakanya itu adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung. Ini adalah intuitif. Karena kita merasakan langsung, tidak perlu kita mengatakan ini panas, ini dingin, bahwa ini adalah unsur api. Tidak perlu mengatakan begitu kan? Itu kan hanya istilah yang digunakan di dalam komunikasi. Tetapi kan di dalam meditasi kita merasakan
oh panas itu kita sudah merasakan, tanpa perlu mengatakan panas kita sudah merasakan bahwa ini ada panas, ini ada dingin. Jadi itulah, jangan terpaku pada teori yang misalnya kita sudah belajar abhidhamma terutama. Jangan terpaku pada hal-hal semacam itu ketika kita berlatih meditasi. Ketika kita duduk di dalam kelas belajar abhidhamma dan lain sebagainya, kita akan menganalisis dengan secara teori begitu. Tetapi ketika kita bermeditasi semacam ini, coba letakkan teori itu diletakkan, tetapi kita terapkan pengamatan kita pada objek. Seperti merasakan itu saja. Baik, nanti lebih spesifik nanti ketika meditasi jalan dengan pengalaman saya nanti saya melakukan sekitar 20 detik terlangkah itu. Memang bisa saya rasakan itu perbedaan temperatur ketika naik dan turun itu jelas sekali. Saya mungkin mencoba untuk tidak melihat itu sebagai mana yang fungsi karakteristik manifestasi suatu terdekat itu mungkin saya lupakan, tapi dalam hal ini ketika merasakan itu piti itu timbul. Ya, ini saya bingung kemana itu nanti kita itu? Kemana maksudnya pengamatan kita tuh kemana? Ya itu perhatikan saja dari kalau misalnya kamu merasakan oh ada misalnya perubahan dari temperatur misalnya, perhatikan itu naik dan turun tuh beda. Ya, kan sudah ketahui terus kan. Kemudian dia merasakan ada suatu kegembiraan misalnya, perhatikan kegembiraan kan, karena kegembiraannya itu kan menjadi lebih dominan dibandingkan tadi yang temperaturnya itu. Jadi jangan mencengkeram ke temperaturnya. Kalau saudara mencengkeram temperaturnya, saudara tidak akan merasakan bentuk kegairahan atau kegembiraan titik itu. Jadi itu namanya vipassana itu dinamis, itu semacam itu. Jadi itu lepaskan perbedaan temperatur yang baru saja diketahui itu. Sekarang pegang apa yang dominan di situ, seperti kegembiraannya, perhatikan di situ. Nah, terus menerus gitu. Jadi jangan sampai terjadi gapnya itu begitu terus menerus. Maka akan kanika samadhi itu bekerjanya itu seperti itu. Kalau jana bekerjanya dia menggenggam saja itu satu. Tapi karena kanika samadhi itu bekerjanya begitu. Dengan objek yang realitas mutlak itu, dia bekerja demikian dinamis tanpa ada gap. Maka dia powerful. Maka di dalam kitab ulasan tafsiran ya sebetulnya sudah ketika dikatakan ketika kita bisa menjaga kanika samadhi ini disebut kanika citika gada ya, pemusatan pikiran kanika sesaat ini. Ketika kita bisa menjaga ini terus menerus pada objek tunggal istilahnya, objek tunggal itu artinya nama dan rupa itu terus menerus demikian, maka akhirnya dia akan memiliki kekuatan ya, apanawiya acalan. Acalan itu tidak bergoyah, tidak goyah. Apanawiya seperti dalam absorpsi, seperti dalam jalan. Jadi kekuatan dari kanika samadhi itu bisa sampai sedalam itu seperti itu. Tapi saya katakan lagi, jangan ada gap gitu. Berusaha jangan sampai ada gap. Ketika kita bisa menjaga itu sama-sama terjadi. Sehingga kita melihat karakteristik dan lain sebagainya. Nanti akan kita melihat sebab dan akibat. Kita melihat apa yang disebut anicca, dukkha dan anatta dan lain sebagainya. Itu akan secara bertahap itu akan terjadi demikian. Ya, jadi semua di sini kata sekarang ya belum mengembangkan konsentrasi ya tidak ada sama-sama tidak ada. Sama-sama itu akan dicapai untuk vipassana yanika seperti ini seiring dengan pengamatan yang kita lakukan pada objek meditasi. Jadi kalau di dalam samatha yanika yang mengembangkan konsentrasi lebih dahulu, dia kan konsentrasi saja, dia tidak peduli nama dan rupa, dia tidak peduli di situ. Dia hanya pokoknya konsentrasinya bisa mencapai konsentrasi akses atau konsentrasi absorpsi, hanya begitu saja. Sebelum itu ya, dia tidak akan berpindah ke pengembangan pandangan terang. Tapi di sini berbeda gitu. Vipassana yanika caranya bukan semacam itu. Namun demikian tadi saya katakan juga tanpa konsentrasi kan tidak bisa juga. Nah, maka kita mengembangkannya dengan cara objeknya itu harus yang mudah dulu, jangan objek yang sulit. Objeknya sulit ya kita tidak, perkembangannya juga sulit. Maka 4 unsur itu yang
selalu direkomendasikan di kitab ulasan juga dijelaskan bahwa pada umumnya Vipassana Yadika ya kita mengawali dari pengembangan 4 unsur. Jadi di situ mudah dan kemudian konsentrasi itu akan mudah terbentuk lah karena dengan seiring dengan pengamatan yang dilakukan itu. Karena 4 unsur ini kan objek realitas mutlak. Ya, kalau Anapanasati ini pada umumnya objeknya adalah objek konsep disebutnya, konsep nafas. Jadi berbeda, objeknya berbeda. Ya. Ya. Nanti malam Bante, Ya. saya mau bertanya. Selama ini saya terbiasa dengan objek Anapanasati dan saya bisa merasakan panas dinginnya. Jadi tarik nafas dingin seperti keluar nafas panas, kasar, halus. Tapi ketika saya mau memperdalam dengan objek perut, kembang dan kempis, bila saya hanya bisa menangkap kembang dan kempisnya saja, itu berarti kan nggak begitu beda jauh dengan Anapanasati, objeknya hanya itu. Sedangkan kalau saya mau memperdalam ke yang menggunakan 4 unsur tadi, misalnya kalau mengembang, membesar perutnya, itu kan ada dorongan, ada keras, terus mengempis itu juga ada yang mengalir, udaranya menjadi melunak. Bagaimana dengan panas dan dingin nanti? Sedangkan itu yang dimaksud panas dingin di perut atau di badan? Sensasi di badan itu. Nah gini, sebetulnya Yu melakukan Anapanasati, Yu kan melihatnya sebetulnya lebih mengarah pada pengembangan kewipassananya, bukan mengarah pada pengembangan konsentrasi. Karena Yu melihatnya selalu ada panas dingin semacam itu kan di sininya kan. Jadi itu lebih mengarah pada sebetulnya pengamatan pada 4 unsur sebetulnya. Hanya mungkin yang terasa baru sekarang Yu merasakan panas dan dinginnya, sebetulnya ada yang lainnya juga gitu. Tapi mungkin dia lebih ya sampai sekarang karena lebih terasa di situ. Nah, kembung dan kempis perut ini juga 4 unsur gitu. Jadi di sini yang dilakukan di Anapanasati di sini sebenarnya 4 unsur juga sebenarnya di situ. Yang sekarang kita yang saya instruksikan ini di kembung dan kempisnya perut ini juga pengamatan pada 4 unsur juga sama. Gitu. 4 unsur juga, tapi dengan bantuan adanya gerakan. Jadi kalau yogi yang memperhatikan keluar masuknya nafas di sini, pada umumnya setelah karena beberapa saat misalnya begitu, konsentrasi mulai terbentuk, nafas ini kan menjadi semakin lembut kan, semakin tidak terasa. Kita tidak bisa mengenali, bahkan kadang-kadang tidak bisa mengenali adanya nafas itu. Nah itu menjadi suatu hal yang menyebabkan kesulitan. Beberapa banyak yogi yang mengalami kesulitan bahwa tidak terasa, tadinya terasa sekarang tidak terasa. Nah, tetapi dengan gerakan kembung dan kempis perut ini, gerakan ini lebih terasa sebetulnya. Hanya saja tadi pertama kali saya katakan orang yang tidak terbiasa ke sini ya akan ada kesulitan juga gitu kan. Tapi secara umum dengan melihat gerakan kembung dan kempis perut ini sebetulnya lebih terasa dan akan langsung mengarah pada pengamatan 4 unsur. Meskipun gerakan ini kan efek dari tarikan dan keluar masuk nafas. Tetapi kalau kita melihat menganalisis namanya unsur udara ini kan asasa pasasa di dalam bahasa Pali dan keluar masuknya nafas ini asasa pasasa. Tapi udara yang ada di sini yang kita perhatikan kembung dan kempis perut ini adalah kuci sayawata. Udara yang ada di perut di luar lambung lah misalnya. Jadi ada beberapa macam udara. Ini asasa pasasa keluar masuknya nafas sendiri. Kemudian ada udara yang ada di perut tapi di luar lambung. Itu disebut kuci saya. Ya. Nah, ada udara yang menarik dia bergerak ke atas. Ada yang udara dia mendorong ke bawah. Ada udara yang ada di dalam usus kita juga. Jadi beberapa macam gitu. Jadi saya katakan secara mudah, meskipun gerakan kembung dan kempis perut ini efek dari tarikan keluar masuk nafas, tetapi secara teoritis lah karena ini berbeda jenis sebetulnya. Jenis udara di sini ini berbeda jenis dengan di sini.
sebetulnya begitu. Tapi nggak usah terlalu memasalahkan itu. Yang penting adalah bahwa yang diperhatikan di kembung dan kumisnya perut itu sebetulnya 4 unsur sama dengan yang saudara rasakan di sini sebetulnya. Hanya sekarang kita pindahkan di sini karena kita melihat bahwa yogi itu pada umumnya lebih mudah melihat gerakan kembung dan kumis perut. Hanya mungkin kalau saudara belum terbiasa dengan gerakan kembung dan kumis perut sehingga merasa mungkin ada kesulitan atau mungkin kok sama saja. Tapi sebetulnya ya 4 unsurnya yang ada di sini dengan di sini sebetulnya ya akan sama gitu. Kalau saudara misalnya di teknik lain juga di teknik seperti PAO gitu kan, di PAO memperhatikan 4 unsur dimulai dari kepala di sini kan. Sama seperti Koenka, mirip dengan Koenka. Nah di sini juga ada 4 unsur. Namanya unsur tanah, air, api, udara juga ada di sini. Di sini juga ada, di mata juga ada, di kaki juga ada. 4 unsur itu ada di mana-mana dan akan muncul dan lenyap setiap saat. Kita fokuskan hanya di sini saja. Kita fokuskan di kembung dan kumis perut di sini. Ketika ada sakit misalnya kan, saudara bisa melihat rasa sakit itu adalah fenomena batin. Ya, tetapi juga kadang-kadang saudara banyakkan yogi melihatnya seperti rasa panasnya, ada sakit itu seperti panasnya, kerasnya, itu memperhatikan 4 unsur sebetulnya. Jadi 4 unsur itu kita memang yang bekerja kuat sebetulnya, yang dominan dalam gerakan kembung dan kumis perut ini adalah unsur udara sebetulnya. Kita duduk ini sebetulnya yang bekerja juga banyak itu unsur udara juga. Tetapi bukan berarti di situ tidak ada unsur yang lain. Jadi bisa saja kita melihat kembung dan kumis perut ini, saudara sekarang merasakan panas dinginnya, tapi saudara bisa merasakan keras lunaknya, saudara bisa merasakan kasar lembut misalnya dan lain sebagainya di perut yang sama, di sini yang sama. Jadi 4 unsur ini bisa kita kenali di satu titik di sini. Kita bisa kenali waktu sakit, juga bisa kita kenali di kaki kita, di tangan kita. Kadang-kadang saudara bisa agak ada perasaan gatal gitu kan di muka misalnya, tidak perlu digaruk, perhatikan gitu. Maka saudara bisa mengenali 4 unsur di rasa tidak nyaman di muka yang gatal-gatal itu juga bisa terjadi. Ya, jadi dimanapun saja akan bisa terjadi, akan bisa kita kenali. Hanya mungkin yang dominan apa mungkin yang saudara rasakan itu, mungkin panasnya. Tapi yang lain pasti ada juga sebetulnya. Hanya karena tidak terlalu dominan, saudara tidak bisa mendeteksinya istilahnya. Tapi dengan pengamatan yang tajam, 4 unsur itu akan selalu terdeteksi, terutama unsur tanah, unsur api dan unsur udara. Unsur air ini agak sulit. Ya, unsur air ini agak sulit. Ya, terutama 3 unsur tanah, unsur api dan unsur udara ini yang akan mudah terdeteksi sebetulnya. Ya itu akan terjadi dimanapun juga. Jadi hanya menurut metode ini memang kita rekomendasikan dengan difokuskan di gerakan kembung dan kumisnya perut ini sebagai objek utama. Ketika misalnya ada pikiran mengembara itu objek sekundernya, ada rasa sakit itu objek sekunder. Ketika objek sekunder tidak ada, kita kembali lagi ke objek utama di sini, kembung dan kumis perut. Dan kan sama seperti kalau di anapanasati tidak ada objek yang lain, kembali ke anapanasati di sini lagi gitu kan. Ketika ada objek yang lain, kita mungkin ambil itu dulu gitu. Setelah itu hilang ya harus kembali ke sini. Nah sekarang tapi kita direkomendasikan di perut. Berarti fokus kita masih harus di seputar tadi api, tanah, udara. Ya kita mengatakan harus 4 unsur ya, karena kemungkinan unsur air itu meskipun sulit, tetapi juga kadang-kadang yogi juga bisa segera menangkapnya juga. Kita harus mengatakan yang 4 unsur saja. Jadi jangan 3 unsur, kita harus mengatakan tetap 4 unsur. Oke. Tapi kalau waktu meditasi jalan, kehendaknya itu ketangkep itu diarahkan oleh orang. Iya, kalau ada saudara melihat misalnya ada suatu keinginan tertentu ketika akan berjalan dan sebagainya, itu perhatikan. Ya, jadi suatu keinginan itu kan itu suatu fenomena batin. Walaupun di tahap awal kan angkat harus kehendaknya ketangkep.
perhatikan dulu, terus apa yang terjadi selanjutnya. Jadi itu artinya secara mendalam, secara detail, katakanlah satu persatu apa yang terjadi itu selalu ketangkap gitu. Jadi nanti sekarang kan waktunya sudah hampir habis juga, nanti ketika interview juga bisa disampaikan sehingga saya bisa berikan pengarahan juga. Hanya sekarang ini yoginya lebih banyak dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi waktunya nggak bisa panjang, nggak bisa terlalu panjang dalam interview. Maka ketika interview saya mohon coba agak to the point saja gitu. Jadi jangan terlalu banyak kembangnya. Kadang-kadang ingin mengatakan banyak hal gitu. Ya saya bisa pahami juga karena pengalaman itu kan bisa saja banyak gitu ya. Tetapi nanti nggak selesai gitu. Terutama yang giliran terakhir tuh dia sudah gondok dulu gitu. Ini nggak habis-habis kan. Jadi coba agak di waktunya apa yang disampaikan agak to the point gitu, sehingga apa yang penting sekali atau kadang-kadang yang mengganggu sekali saya nggak bisa tahu apa harus diapakan misalnya gitu. Nah coba itu sehingga kita bisa pecahkan sehingga apa yang harus dilakukan sih gitu. Nah terutama itu yang disampaikan kesulitan yang mungkin ada satu hal yang baru, pengalaman yang ingin diketahui ya boleh saja disampaikan, akan saya jawab secara singkat gitu ya, nggak bisa lama. Dan juga karena besok saya memberikan pidato, tidak ada tanya jawab juga. Jadi selama mulai berlangsung ini 2 hari sekali lah besok, tapi saya sudah mulai pidato 2 hari sekali, kemudian 2 hari lagi saya berikan pidato lagi. Tidak ada tanya jawab, jadi saudara hanya mendengarkan saja. Tanya jawab itu hanya di hari terakhir. Hanya di hari terakhir. Karena kalau ada tanya jawab di setiap kali ada tanya jawab setelah pidato itu akan mengganggu konsentrasi juga. Saya ingatkan lagi bahwa kita tuh vipassana yanika, kita tuh bukan samatha yanika. Ya, jadi kita harus hati-hati itu istilahnya. Itu tantangan kita. Ya, itu tantangan kita memang harus begitu. Jadi cara bagi vipassana yanika itu memang begini. Jadi saudara yang belum pernah, ya ternyata demikian. Jadi saudara punya pengalaman, begini toh. Jadi yang harus dilakukan tuh ini itu saudara. Kalau mungkin saudara nanti lain waktu mengikuti teknik seperti Pak Au itu kan, di Pak Au kan ditekankan pokoknya konsentrasi terus, tidak konsentrasi belum sampai, saudara tidak pernah melakukan vipassana, tidak pernah masuk dalam vipassana, anapanasati terus itu, aja terus itu. Ya itu cara mereka. Tapi begitu sudah tercapai di senang baru diarahkan ke vipassana. Ya itu memang cara berbeda. Boleh saja saudara lain kali misalnya coba cara itu, ya silakan. Cara ini ya demikian, cara vipassana yanika, terutama menurut metode Mahasi yang demikian. Jadi ya apa yang ya coba diikuti dengan apa cara yang di sini ya diikuti. Jadi jangan cara sendiri lagi yang lama. Nah, sekarang ada di sini ya coba dilatih dengan betul-betul, dirasakan betul-betul. Saudara punya pengalaman yang berbeda juga. Ya, itu suatu pengalaman yang berharga sekali. Ada satu lagi pertanyaan. Karena jam 5 kan istirahat sore. Pertanyaan ada lagi. Yang saya sampaikan kurang lebih apa yang harus saudara lakukan itu sebetulnya sudah kurang lebih sudah mencakup semua. Tinggal saudara coba jalankan seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ya masih agak ada salah-salah sedikit ya nggak masalah, nanti ketika interview kan disampaikan sehingga kita bisa koreksi. Pentingnya interview itu demikian. Ya. Cukup atau cukup? Ya kalau cukup ya semoga apa yang instruksi yang sudah saya sampaikan ini ya bisa saudara terapkan, saudara jalankan dalam waktu 10 hari ini. Saudara berlatih meditasi vipassana sehingga saya juga sangat mengharapkan saudara bisa menjalankan dengan baik. Saudara mendapatkan kemajuan spiritual batin saudara ini
matang di dalam vipassana, matang di dalam pengetahuan kebijaksanaan pandangan terang, sehingga saudara bisa mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih tinggi, hingga pencapaian kebebasan, kebahagiaan tertinggi, nibbana.